Sementara itu, pemirsa, Menkominfo Johnny G. Plate didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan base transceiver station BTS 4G hingga menyebabkan kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah. Plate diadili bersama mantan Dirut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif dan tenaga ahli pada Human Development Universitas Indonesia HUDEF UI Yohan Suryanto. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa dalam sidang perdana Plate di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, kasus ini disebut berawal pada 2020. Saat itu, Plate bertemu dengan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif dan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak di salah satu hotel dan lapangan golf untuk membahas proyek BTS 4G. Jaksa mengatakan Plate juga menyetujui penggunaan kontrak payung pada proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan tujuan menggabungkan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan operasional. Jaksa juga menyebut Plate memerintahkan Anang agar memberikan proyek power system meliputi baterai dan solar panel dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 kepada Direktur PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizky Mulyawan. Jaksa mengatakan Plate sebenarnya telah menerima laporan bahwa proyek BTS itu mengalami keterlambatan hingga minus 40% dalam sejumlah rapat pada 2021. Proyek itu juga dikategorikan sebagai kontrak kritis. Kendati demikian, Plate tetap menyetujui usulan untuk membayarkan pekerjaan 100% dengan jaminan bank garansi dan memberikan perpanjangan pekerjaan sampai 31 Maret 2022 tanpa memperhitungkan kemampuan penyelesaian proyek oleh perusahaan. Pada 18 Maret 2022, Plate kembali mendapatkan laporan bahwa proyek belum juga selesai. Jaksa mengatakan Plate saat itu meminta Anang selaku kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen untuk tidak memutuskan kontrak. Jaksa mengatakan perbuatan Plate itu melanggar sejumlah peraturan serta memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Seperti tadi dakwaan yang kita bacakan, yang juga total kami dasarkan pada berkas perkara, keterlibatan mereka ini memang sejak dari perencanaan sebenarnya. Sejak dari perencanaan, kemudian mereka sebenarnya punya anggaran untuk kegiatan itu, tapi jumlahnya terbatas. Dan jumlah terbatas itu sebenarnya untuk dalam pelaksanaan 4 tahun. Tapi kemudian itu dijiutkan menjadi 2 tahun, yang sebenarnya dalam 4 tahun pun itu secara aturan, secara ketentuan sebenarnya itu sudah sudah tepat lah kira-kira seperti itu. Tapi kalau itu dipadatkan menjadi tidak ada kemampuan seperti dakwaan yang kami sampaikan tadi.